Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia atau TNI pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani oleh dunia. Merujuk dari berbagai sumber, berikut 9 pasukan elit yang dimiliki oleh TNI dan disegani oleh dunia. Yang pertama, Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Kata atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib, Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan, tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 saja yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ yang sangat tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras yang mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wiradharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Yang kedua, Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulu, satuan ini dikenal nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontaifib, para calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, pasukan elit TNI Angkatan Laut. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yaitu Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolis bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-terorisme di laut. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang berarti tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Yang keempat, Paskas. Korps Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara atau Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako yang dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan untuk melanjutkan menyiapkan pendaratan pesawat dan menerjunkan pasukan kawan. Korps Paskas bertugas membina kekuatan dan kemampuan pasukan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan mempertahankan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Yang kelima, Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda,
dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Yang keenam, Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan juga anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang atau OMSB diantaranya bantuan kemanusiaan, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang sangat berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, dan lain-lain. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyelundupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat atau CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Yang ketujuh, Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri atau YONIF biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid. Setiap batalion Raider terdiri dari 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobilisasi udara, seperti terjun dari helikopter. 50 personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Yang kedelapan, Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Satuan 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak bisa dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Semua itu sangat dirahasiakan oleh Densat 81 Kopassus. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui dan tidak terdengar dan tidak terlihat. Yang kesembilan, Sat Bravo 90. Sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korps Paskas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus TNI yang paling muda pembentukannya, baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Marinir Khas TNI AU pada tahun 1990.
Satuan Bravo 90 memiliki moto Chatya Wihikan Awachima Kapala, yang artinya setia, terampil, dan berhasil. Satuan Bravo 90 ini tergabung dalam pusat pengendalian krisis yang terdiri dari gabungan di antara satuan-satuan khusus seperti Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror dari TNI Angkatan Darat, Denjaka dari TNI Angkatan Laut, dan Resimen 1 Gegana Korps Brimob dari Polri. Itulah tadi 9 pasukan elit yang dimiliki oleh TNI Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena kami akan terus membuat video yang seperti ini lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.